Tapi dengan Mas Timothy ini kan orang udah tahu ya dengan segala omongannya tentang investasi, Ya, ada yang menginspirasi, tapi pasti ada juga kan yang nggak suka. pasti dong, Mas. Kan orang itu kalau naik dia beriringan, Mas. Ya, Nggak mungkin dia suka semua. ini statementnya bagus banget karena orang tuh kalau misalnya untuk naik pasti ada kontroversi. Kontroversi itu ada yang suka dan ada yang nggak suka. Saya kasih contoh ya, misalnya untuk kayak di kalangan teman-teman saya nih, Oke. yang pengusaha, investor ya. Kalau saya sebut nama Mas Atta, semuanya pasti bilang oh dia jago media. Hmm. Pasti ada yang bisa dipelajari. Misalnya Andrew diajak sini pasti mau. Ray datang sini pasti mau. Karena kita ngerasa ada yang bisa dipelajarin dari Mas Atta pasti. Even saya pun udah siapin pertanyaan nih buat podcast lu abis ini. Oke. Cuman kalau Mas Atta nanya mungkin orang-orang di pinggir jalan, ada yang bilang ah dia mah norak, ah dia mah alay. Iya. Karena mereka sombong banget orangnya, arogan. Oke. Karena kalau orang ya bisa bikin YouTube channel 20 juta subscriber itu nggak mungkin orang bego. Kalau menurut saya. Oke. Karena pasti ngerti ada skillnya. Nah sama dengan saya kalau orang lihat. Kan mereka belum pernah ketemu langsung, belum pernah ngomong langsung. Kalau mereka lihatnya cuma dari 10-20 detik cuplikan, gimana cara tahu orangnya gitu. Cuman saya kalau misalnya ada yang suka atau nggak suka, saya nggak masalah sih. Kan sama kayak Mas Atta, mungkin kalau ada orang teriakin di pinggir jalan kan nggak terlalu peduli ya. Nggak peduli. Karena mereka kalau dibuka mungkin asli pinggir jalan juga sebenarnya biasanya. Iya. Jadi nggak masalah gitu. Tapi pernah ngerasa kepleset nggak, Mas? Kan kita kalau bikin Ah. konten, misalnya saya aja ngerasa kadang-kadang, wah saya ini kadang-kadang kepleset deh, ngomong ini salah deh. Karena Kalau gini, Mas pernah ngerasa nggak, wah gue kalau lagi kepleset nih. mau saya kayak semua yang saya pernah omongin, saya ngerasanya gini Mas. Itu opini pribadi saya, regardless orang suka atau enggak. Tapi itu bedanya dengan orang yang punya duit sama yang enggak. Saya tuh enggak berdasarkan kalian makannya. Saya selalu ngomong, misalnya kan saya punya YouTube nih, yang masih kecil lah dibanding Mas Atta 3 juta gitu kan. Saya selalu ngomong, kalau orang lain 3 juta dirayain tuh. Biasanya, misalnya atau naik 4 juta dirayain. Saya bilang, saya nggak akan pernah rayain. Kenapa? Ada yang kontak kan waktu itu. Kenapa nggak rayain gitu 3 juta saya bilang, kalian yang bersyukur saya nyalain kamera. Saya bukan kebalikan, saya udah kaya dari dulu sebelum nyalain kamera udah punya duit. Jadi saya nggak makan dari kamera. Jadi mau satu Indonesia benci saya tetap kaya gitu. Saya nggak peduli. Makanya saya nggak pernah ngerasa kepleset atau apa karena selama itu opini yang saya memang keluarkan, masyarakat kan bisa tidur nggak suka sama orang. Kayak orang lagi bencananya bisa tidur orang nggak suka sama satu orang. Karena kenapa mereka pikirnya kita nggak tahu. Kita nggak bisa kontrol mulut semua orang. Gitu. Tapi kalau misalnya ada 1% aja orang yang terbantu, karena banyak Mas yang datang ke saya bilang, oh hidup saya tuh beneran berubah karena dengerin kontenmu. Itu menurut saya udah lebih dari cukup. Misalnya Mas Atta bikin kayak gini, ada yang bilang, oh karena nonton podcast Mas Atta hidup saya berubah, apa nggak seneng gitu kan. Jadi saya nggak gitu peduli sih orang mau ngomong apa. Oke, itu mental yang dibutuhkan tuh. Tanggapin atau nggak tanggapin suatu masalah itu nggak masalah gitu. Pilihan orang dan opini orang, balik lagi. Saya di sini berbeda. Saya bilang saya bukan orang entertain. Saya nggak datang dari dunia entertainment. Saya nggak peduli view. Saya nggak peduli di cancel satu Indonesia. Selama saya rasa saya bermanfaat untuk orang, saya lakukan terus. Gitu. Dan menurut saya orang seperti Mas Atta dan influencer lain harusnya begitu. Jadi jangan takut sama brand. Karena banyak kan takut kena brand. Mereka takut ketika kena cancel brandnya ngambil mereka. Makanya saya encourage untuk kreator, mereka punya usaha di belakangnya. Jadi jangan cuma reliant on brand doang. Cuma mereka punya usaha yang ketika brandnya ini cabut dari mereka, ya ini Nggak masih takut. bisa beroperasi tanpa takut. Saya gini, saya cabut dari Indonesia pun, saya nggak masalah kok gitu. Saya bisa hidup seumur hidup saya sampai mungkin 5 turunan tuh nggak habis gitu duitnya. Jadi aman gitu. Menurut saya aman-aman aja. Oke. Aman-aman aja. Percaya diri tinggi nih Mas. Ya selama saya nggak melakukan hal-hal yang kan orang Kriminal gitu ya. itu kan di Amerika orang mau ngomong apa aja opini Iya. biasa aja gitu. Kalau misalnya di Indonesia nggak suka silahkan. Selama saya nggak pidana, saya nggak melakukan pidana, saya fine, saya nggak masalah. Berarti kalau yang saya nangkap dari Mas Timothy, intinya kemarin tuh bercanda tongkrongan lah ya. Banyak kan bercanda tongkrongan yang emang orang luar Iya, juga iya. potong-potong itu kan banyak gitu. Karena aku juga pernah denger tuh waktu itu kan aku sebagai pecinta bola nih. Katanya nih ada salah satu klipnya masuk ke aku nih. Bang nih kata Mas Timothy, abang jangan ngomong bola mulu bang. Lah gimana? Saya udah ngomong bola. Karena kan kata Mas kan waktu itu yang bola ini bikin kita nggak bisa kerja. Nah waktu itu kalau nggak salah ya. Ya. Tapi waktu itu aku pikir aku tuh kalau lagi kerja, kalau lagi agak pusing dikit ngomongin bola. Betul. Atau enggak main bola, Ya. atau enggak bikin turnamen bola, atau enggak sampai saya tuh harus mengeluarkan investasi ke bola walaupun puyeng juga. Balik lagi itu kan klip yang dipotong kan. Oke. Maksud saya sebenarnya adalah apa? Ketika saya ngomong seperti itu, ketika teman-teman ini masih nggak punya kerjaan, tapi cuma sibuk nonton bola, yang nggak jadi aktivitas yang bagus. Karena saya bilang di zaman Roma dulu ada yang namanya Kolosseum Mas.
Kolosium itu dijalankan oleh para raja waktu itu, para kaisar waktu itu, ketika rakyatnya mulai berontak. Jadi kalau rakyatnya mulai berontak, kan waktu itu Roma sempat inflasi tuh. Mereka ada solusi gampang. Kolosium main game. Jadi masukin semua orang situ, happy-happy. Taruh paus lah segala macam aneh-aneh di dalam situ kan. Terus happy semua, terus mereka keluar. Itu kan sebenarnya cara yang dilakukan di dunia modern sebenarnya. Nah, jangan masuk ke perangkap itu menurut saya. Kalau teman-teman ini belum kerja gitu. Kalau udah kerja, saya juga sempat punya klub basket IBL gitu. Gak apa-apa kalau gitu ya. Nggak ada salahnya gitu. Kayak Mas Atta punya penghasilan, emang ini buat jadiin hobi. Semua orang kan punya hobi, ada yang punya nonton, ada yang main bola, itu nggak masalah gitu. Cuman kalau lu pengangguran nih, nggak ngapa-ngapain di tongkrongan yang ngomongin bola doang ya salah. Dari pagi sampai malam ngopi, kagak mau kerja bola, gitu. Mau ngomongin cuman politik atau apa, tapi ngapain kan nongkrong gitu cuman ngomongin politik menurut saya. Tapi saya pribadi juga jarang banget tuh nongkrong, Mas. Ya. Karena saya ngerasa pas saya nongkrong tuh ada yang berkurang dari otak saya. Karena gini, Mas, aku tuh kan karena nggak tahu basicnya introvert atau apa, jadi kalau pas aku nongkrong, memang aku nggak pilih-pilih temenannya harus siapa. Tapi at least aku harus batasin. Jadi kapan aku fokus sama diri, kapan bisa bersosialisasi. Karena fokus sama diri kadang-kadang bisa stres kalau nggak ada pertemanannya. Dan kalau kita terlalu banyak nongkrong juga kita lupa sama diri. Terjadilah yang aku lihat fenomena zaman sekarang ini kayak pedal, bola. Ini menggabungkan, Mas. Jadi kita bisa sambil ketemu bersosialisasi, tapi fisik sehat, omongan juga jadi positif. Betul. Dan mengurangi mabok juga, Mas. Betul. Nah, balik lagi. Tapi menurut saya siapapun mau ngomong apapun tuh terserah. Karena saya sangat suka free speech sih. Jadi orang menurut saya bebas aja. Orang mau ngomong apa, Mas Atta misalnya suatu saat nanti misalnya nggak suka sama saya ngomongin saya, itu saya misalnya saya nggak akan pernah kenapa-napa gitu. Makanya ya. Tapi saya belum pernah sih ngomongin. Iya. Tapi contohnya gitu. Misalnya, walaupun lagi ada masalah pun aku tuh tipikal yang kayak ngapain nih gue ikutan gitu. Gue gue tipikalnya kayak mau gue suka apa nggak suka sama orang kayak ya gue usahain gue nggak usah. Dan masalah kan relatif. Jadi mungkin untuk artis yang berada di dunia itu ketika netizen tuh marah sama mereka ngerasa wah hidupnya kurang ya. Saya kurang karena dari dulu udah susah banget hidup saya gitu. Dari umur 15-16 tuh saya susah banget gitu. Saya 20, saya 19 tahun bikin startup, saya harus balikin duit investor 40 miliar. Umur 19 tahun. Hidup saya 19 tahun udah susah gitu. Harus ngebalikin duit investor. Iya, 40 miliar. 40 miliar. Iya, jadi diinvest ke Mas 40 M. Diinvest, terus habis itu saya mesti balikin gitu. Jadi jawabannya adalah saya itu udah banyak ngelewatin masa-masa sulit di hidup saya. Kalau cuman kayak begitu itu kecil lah gitu, itu kecil sekali. It's about mentality ya. Iya. Oke.